Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah pujian, kita akan tundukkan kepala sebentar untuk kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau, dan itu sebabnya Tuhan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Biar Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami untuk memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Demikian pula kami hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dengan ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan juga bimbing kami di saat kami memuji, membesarkan nama-Mu. Namun demikian juga kami menyadari Tuhan, di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun juga. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu tercurah di tengah-tengah ibadah kami, memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kami, untuk kami mengagungkan serta membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan melakukan satu pujian dari buku Psalo nomor 150, Bejana Tanah Liat. Ku membawa bejanaku dari tanah liat tak berharga, untuk kau isi dengan harta indah dan mulia. Tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah darimu. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Komplet yang kedua. Ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti, isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah. Sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita Engkau ganti hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami
lepaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Korban yang ketiga. Sekalipun bencanaku diserahkan kepada maut, agar kau lebih nyata dalam tubuhku yang fana, mengalami keubahan jadi sama mulia, dengan isi yang terkandung yakni harta mulia. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Kita punya keyakinan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, alami di hari-hari ini, jika kebangkitan Yesus atau kehidupan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita, maka Dia pula yang akan memberikan kemampuan yang ajaib kepada kita. Mari kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian, Hatiku Percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, yang boleh kami akui di hadapan Engkau, yang boleh kami ucapkan sampai dalam kedalaman hati kami. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau ajaib dan Engkau luar biasa. Dan itu sebabnya kami percaya sampai kami boleh mampu mempercayakan diri sepenuh kepadamu untuk supaya Engkau berkehendak dalam kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan sekali lagi memberikan hati kami percaya kepada firman-Mu sampai kami mempercayakan diri sepenuh kepada Engkau. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali lagi di saat dalam pemberitaan firman Allah ini, Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk menyusup bahkan mengganggu pikiran dan konsentrasi kami. Sekali lagi kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah dimanapun berada saat ini, biar Tuhan juga menolong, Engkau dudukkan dengan baik untuk belajar, untuk menyimak, mendengar perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk membawa kehidupan kami, untuk kami mencintai Engkau lebih daripada yang lain, dan doa penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita gunakan waktu yang cuma sedikit ini, tapi yang sedikit ini kalau kita gunakan waktu dengan baik, saku, betul-betul firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga membuat kehidupan kita semakin hari semakin beriman, semakin hari semakin percaya, sampai sewaktu-waktu kita bisa mempercayakan kehidupan kita sepenuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, di hari-hari ini, saya sekalian, saya sedang menyampaikan tentang makanan dalam sidang jemaat, saudaraku. Makanan dalam sidang jemaat, dua macam makanan dalam sidang jemaat, atau dua sistem pemberitaan firman Allah dalam sidang jemaat itu, saudaraku, untuk supaya jemaat Tuhan, gereja itu terpelihara. Maka makanan yang pertama ini adalah dalam bentuk firman penginjilan. Ini sangat dibutuhkan untuk kita semua untuk membawa kehidupan itu masuk atau percaya kepada Yesus, sekaligus untuk membawa kehidupan jiwa-jiwa baru itu bisa bertumbuh.
bertumbuh. Jadi ini tujuan dari firman penginjilan, untuk betul-betul meyakinkan setiap kehidupan yang mendengarkan firman itu, untuk meyakini dan betul-betul bisa mengambil satu keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamatnya. Firman penginjilan ini memang menceritakan tentang kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini. Jadi firman penginjilan itu menceritakan kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini untuk memberikan satu kabar atau berita keselamatan kepada setiap manusia, siapapun manusia itu. Dan itu sebabnya, dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang dan dia sudah mati tergantung di kayu salib untuk menebus dosa, untuk supaya setiap kehidupan yang percaya dan menerima dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Prosesnya, proses itu sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Untuk sekarang prosesnya buat kita adalah untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu, yang sudah saya juga menyampaikan kemarin, yaitu lewat kita percaya atau beriman kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itulah Yesus. Ini prosesnya. Jadi lewat percaya atau beriman. Yang kedua, setelah kita percaya, beriman, maka kita harus bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan dosa, tinggalkan dosa, dan kita kembali kepada Tuhan. Itu bertobat. Lalu yang ketiga, proses yang ketiga, lahir oleh air dan roh. Dilahirkan baru oleh air dan roh. Melalui baptisan air, dilahirkan baru. Mati bersama Yesus. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, oleh karena dosa, mati. Jadi kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi, artinya oleh karena dia bertobat, dia tinggalkan dosa, maka dia harus dilahirkan kembali. Harus mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk mendapatkan kelahiran yang baru, mendapatkan keselamatan. Maka Roh Kudus itu akan memeteraikan kehidupan itu sebagai jaminan keselamatan sampai kita dimiliki oleh Tuhan. Itu Efesus pasal pertama ayat yang ke-13. Roh Kudus itu memeteraikan kehidupan yang sudah diselamatkan itu sebagai satu jaminan untuk kehidupan itu menjadi miliknya Tuhan. Ini satu ayat ini kita baca. Ini baca, ulang-ulang kita baca dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, saudara sekalian. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Telah atau sudah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, yaitu firman penginjilan yang sudah didengar itu, saudara sekalian. Terus di dalam Dia kamu juga, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, terus dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan itu, terus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita lihat, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Miliknya Allah. Jadi bukan milik kita sendiri sekarang. Kita dibeli dengan harga tunai itu. Berarti kita tidak berhak atas kehidupan kita, bahwa kita adalah milik Allah
untuk memuji kemuliaannya. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi ini firman penginjilan itu betul-betul membawa kepada kita untuk kita diselamatkan dan kita mendapatkan pemeterian dari Roh Kudus yang dijanjikan untuk menjadi jaminan, adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita miliknya Tuhan, dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan, betul-betul kita akan terjamin. Ya, ini yang harus kita sampaikan. Makanan ini juga harus ada dalam setiap sidang jemaat untuk kita tidak mengabaikan. Jangan pernah kita mengabaikan berita tentang Injil keselamatan ini. Ya, untuk membawa kita, untuk kita lebih mengenal pribadi Yesus itu. Namun demikian, saudaraku, juga kita jangan puas sampai hanya di situ, saudaraku. Maka masih ada makanan yang kedua. Tadi adalah susu itu bagi kehidupan anak-anak atau bayi, saudaraku, kehidupan yang mau bertobat atau setelah bertobat dia perlu ini, makanan ini, susu ini, atau firman penginjilan ini. Tapi kita juga tidak terus kita dipelihara, dirawat, diasuh, dan diberikan makan atau minum susu terus, saudaraku. Sampai menjadi dewasa tidak mungkin. Maka makanan yang kedua ini bukan susu lagi, saudaraku, tapi makanan yang keras. Untuk apa? Untuk supaya kita terlatih panca indera kita, untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini perlu makanan yang kedua. Ini lanjutan daripada makanan yang pertama tadi, yaitu firman yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi sasarannya sekarang, kehidupan yang sudah diselamatkan itu harus mengalami suatu penyucian. Diampuni sudah, maka penyucian dalam jemaat itu penting, yang dimulai dari dalam hati ini. Kenapa? Sebab firman Allah itu ya hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam. Ya, dia menusuk amat dalam. Apa yang ada di dalam yang amat dalam itu adalah isi hati dari manusia itu. Dalam Markus pasal yang ke-7, tapi tidak usah dibaca, saudaraku. Di sana kita akan melihat betapa dosa itu begitu menjadi satu di dalam hati. 12 dosa itu, mulai dari pikiran jahat dan seterusnya itu, ada 12 dosa. Tuhan ingin lewat makanan yang keras itu, yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu, menusuk ke dalam, saudaraku. Untuk apa? Untuk menyucikan hati yang kotor itu, hati yang najis itu, hati yang jahat itu, untuk diganti oleh Tuhan dengan firman Tuhan. 12 dosa ini digantikan dengan 12 ketul roti, 12 tumpuk yang ada di atas meja roti sajian itu. Sehingga hati itu tidak lagi dikuasai oleh keinginan dosa kejahatan, tapi hati itu betul-betul dikuasai oleh firman Allah itu, dan pribadi Tuhan dan firman-Nya itu sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Itulah yang disebutkan ya firman atau makanan keras yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Juga disebutkan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Bisa disebutkan juga cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau yang pertama Injil tentang keselamatan, saudaraku, yang menceritakan ya kedatangan Yesus yang pertama itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Tetapi cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini menceritakan, atau saya sebut saja juga cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini juga bisa disebutkan firman nubuat. Apa nubuat itu? Firman nubuat itu, saudaraku,
sesuatu hal yang akan terjadi, menceritakan sesuatu hal yang akan terjadi. Kalau saya garis bawahi, saudaraku, bahwa cahaya Injil tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu, satu cahaya Injil tentang kemuliaan itu menceritakan Yesus bukan sebagai juru selamat lagi. Kan sudah yang pertama, dia sudah datang, dan dia sudah mati, dan dia sudah bangkit, dan dia sudah naik, saudaraku. Maka yang belum terjadi, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus justru menceritakan tentang kedatangannya dia yang kedua kali, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia datang yang kedua kali ini sebagai Raja di atas segala raja, dan sekaligus sebagai mempelai pria surga yang semua kita nanti-nantikan ini, saudara. Dan itu sebabnya biar di hari-hari ini, saudara sekalian, ketika cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini dibentangkan dalam gereja, dalam penggembalaan, biar kita menyimak, untuk supaya memberikan kesempatan ketajaman firman Allah ini, saudara, betul-betul menusuk hati kita, dan sekaligus firman nubuatan itu adalah yang mengungkapkan. Jadi firman nubuatan itu tadi saya mengatakan menceritakan apa yang akan terjadi, saudara, yang akan terjadi. Maka firman nubuatan itu, saudara, juga akan mengungkapkan segala sesuatu. Ya, tadi dosa sudah, juga dosa dan kejahatan dan kenajisan kita. Tetapi untuk sidang jemaat, untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam jemaat, untuk supaya jemaat itu mengalami penyucian. Ya, ini kenapa ini penting dan ini perlu, saudara. Sebab Yesus datang yang kedua kali ini, saudara, dalam kemuliaannya tanpa cacat dan celah. Bagaimana mungkin kita bisa menyambut hadirnya mempelai pria surga dengan kemuliaannya itu, lalu kita masih hidup tidak karu-karuan, saudara? Nah, itu sebabnya maka firman Allah makanan yang kedua ini penting dan perlu untuk supaya didengar, diterima oleh jemaat, sekaligus untuk mempersiapkan sidang jemaat itu sampai sewaktu-waktu nanti tiada cacat dan celah. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya, saudaraku, maka Tuhan mempercayakan dalam sidang jemaat itu seorang gembala. Seorang gembala yang digambarkan sebagai seorang ibu. Tugasnya apa ibu? Untuk mengasuh sidang jemaat, untuk merawat sidang jemaat. Ya, bukan berarti gembala harus seorang ibu. Ini digambarkan seorang gembala itu tugasnya untuk mengasuh, tapi juga untuk merawat. Tetapi ayat juga mengatakan bahwa gembala itu juga sebagai seorang bapak untuk menasihati, untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ini, saudara. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita penting berita yang kedua, makanan yang kedua ini, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sebab tujuan akhir kita, saudaraku, ada dalam ibadah yang sedang kita perjuangkan ini adalah untuk sampai sewaktu-waktu ketika dia datang dalam kemuliaannya, maka kita dipersiapkan, sudah dipersiapkan oleh firman penggembalaan lewat gembala-gembala yang Tuhan percayakan dalam sidang jemaat yang dipercayakan. Ya, coba ini dibaca. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ini sudah kita baca, tapi saya ingin tambahkan. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ya, langsung kita akan baca ayat yang ke-7. Ya, yang ke-7.
Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama Jadi ini seperti- Paulus berlaku. Paulus ini dia berlaku ramah di antara kamu. Ini bagi kami hamba-hamba Tuhan para gembala harus belajar dari sini. Ramah ini bukan hanya ramah kepada orang yang kita senangi. Kalau begitu caranya, ya ayat mengatakan pemungut cukai pun juga bisa. Jadi ayat mengatakan semacam itu dalam Injil Matius, saudaraku. Tetapi ramah ini tidak disebutkan ini itu tidak. Ramah terhadap jemaat itu keseluruhan. Jemaat harus ramah. Ya, berlaku ramah di antara kamu terus. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak. Lah, jadi seorang ibu itu harus ramah. Ya, kalau dalam keluarga kepada anak-anak, saudaraku. Kalau dalam jemaat itu kepada seluruh jemaat. Kenapa? Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi ini penting. Mengasuh, merawat, itu termasuk mengasuh, merawat, termasuk memberi makan, menyiapkan makan. Nah, ini Ustaz. Memberikan makan, menyiapkan makan, supaya anak-anak itu untuk sidang jemaat itu betul-betul dipuaskan, puas dengan apa yang disediakan oleh ibunya. Coba bayangkan andai kata kita seorang ibu. Ya. Di sini banyak ibu-ibu, saudaraku. Sudah soro-soro mempersiapkan sejak pagi belanja, ini so masak, saudaraku. Lalu setelah mateng, saudaraku, lalu anaknya datang, anaknya ogah, nggak mau makan. Coba, ini kita bisa bayangkan bagaimana perasaan. Itu sebabnya, saudaraku, maka dengan ramahnya seorang ibu ini, mulai dari mempersiapkan makanan, cara mengasuh anak-anak ini, akan menjadi daya tarik tersendiri untuk anak-anak, untuk sidang jemaat yang dilayani. Ini saya dan kita semua hamba-hamba Tuhan para gembala perlu belajar ini. Belajar mengasuh, belajar merawati anaknya. Dan itu memang tidak mudah. Kalau anak satu itu pusingnya sudah setengah mati, dua sudah maunya lain lagi, tiga apalagi sampai 100. Katakanlah 100, 10 saja sudah punya kebutuhan masing-masing. Maka seorang ibu harus tahu, bisa nyurteni setiap anak ini kayak apa. Tapi itulah tantangan. Dan itu sebabnya anak-anak itu harus berdoa buat ibu. Juga jemaat berdoa buat gembala. Saya juga selalu berdoa untuk gembala-gembala. Mendoakan gembala yang lebih tua dari kita. Kita doakan supaya Tuhan kasih sehat, Tuhan berikan firman Allah supaya kebutuhan jemaat bisa terpenuhi. Terutama sidang jemaat, kalau jemaat tidak merindukan, anak-anak tidak merindukan, mengharapkan besok ibu masak opo ya. Ya, kan begitu Ustaz. Jadi merindukan. Ya, merindukan supaya apa? Betul-betul kemudian nanti ketika ibu dia mempersiapkan, memasak dan disajikan itu, betul-betul sajian itu bisa dinikmati oleh anak-anak, menjadi berkat bagi anak, juga itu juga diberkati seorang ibu. Jadi seorang gembala itu juga seorang ibu. Nah, itu digambarkan seorang ibu yang tugasnya mengasuh dan merawati anaknya. Tetapi juga dia seorang bapak, seorang gembala itu. Ada yang mengasuh, ada yang merawat. Dia juga mengasuh, tapi dia juga merawat, tetapi dia juga menasihati. Coba diteruskan dulu. Demikianlah kami. Demikianlah kami. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Puji Tuhan. Jadi ini, saya membaca ini ulang-ulang betapa Tuhan itu memberikan pelajaran yang baik. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Ini langsung menusuk, saudaraku. Setiap kami hamba Tuhan, apakah betul kasih sayang yang besar itu tertuju kepada jemaat? Kalau itu orang tua, apa tertuju kepada anak-anak? Kasih yang besar itu, saudaraku.
Kasih sayang yang besar ini bukan berarti kita mengelus-ngelus anak, tidak. Renungan pagi WA tadi, WA pagi ya. Anak yang dikasih justru dihajar dan ditegurnya. Kasih sayang besar itu bukan berarti kita loskan anak, tidak. Tapi juga ada satu nasihat, didikan dan ajaran. Teruskan dulu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Ya, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Terus, karena kamu telah kami kasih. Puji Tuhan, ini pelajaran yang sangat dalam untuk kamu. Perlu belajar ini, saudara. Masih terlalu jauh dengan apa yang tertulis dalam firman Allah ini. Bukan saja rela memberikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Bukan hanya menyampaikan firman, tapi hubungan pribadi lepas pribadi. Satu. Karena kamu telah kami kasihi. Jadi itu sebabnya, saudaraku, ini pelajaran, hal-hal kayak gini pelajaran buat kami untuk belajar melayani anak-anak, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Sekalipun itu tidak mudah. Jadi ini tugasnya seorang ibu. Tetapi gembala dalam jemaat itu juga sebagai seorang bapak. Coba ayat yang ke-11, Mas. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Kita lihat. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Terus, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ya, telah menasihati atau mendidik kamu. Jadi seorang bapak itu juga menasihati, tapi juga mendidik. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan hatimu seorang demi seorang. Terus, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ini tujuan daripada nasihat dan didikan itu, saudara sekalian. Ya, ini ada dalam kandang penggembalaan, ada dalam jemaat, harus ada ini. Ya, di samping juga mengasuh dan merawat, maka juga ditampilkan seorang gembala tampil sebagai penasihat, sebagai pendidik, saudaraku, untuk supaya jemaat itu, saudaraku, ya, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kalau tidak bagaimana, saudaraku? Harus ini mau tidak mau. Sebab ayat mengatakan, saudaraku, bahwa Paulus dia menulis surat kepada Timotius, saudaraku, sekalipun dia masih muda, tapi betul-betul ini merupakan suatu nasihat bagi Timotius, itu juga bagi kami, saudaraku, yang punya tugas untuk ini, saudaraku. Coba 2 Timotius, Mas. 2 Timotius pasal yang ke-4, ya. Pasal yang keempat lebih dulu. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-2 dan ke-4, atau lebih baik ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, ya, demi penyataannya dan demi kerajaannya. ya. Jadi saya ingin tunjukkan ini, betapa Paulus ini secara khusus berpesan kepada Timotius akan apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan sebagai orang yang dipercaya untuk memberitakan firman ini. Terus ayat yang kedua, beritakanlah firman. jadi ini tugasnya. Jadi tugasnya seorang gembala itu, ya, adalah menyampaikan firman Tuhan. Beritakanlah firman. Terus, siap sedialah baik
atau tidak baik waktunya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pentingnya firman nubuatan itu, saudaraku. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu, saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya kesalahan dalam jemaat itu dinyatakan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, dan ini berisiko. Ini berisiko. Jadi menyampaikan firman pengajaran itu bukan tanpa resiko. Tapi Tuhan itu baik. Paulus ini memberikan suatu contoh, memberikan suatu ajaran yang sangat baik. Bukan hanya menyatakan kesalahan, terus tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi bukan hanya menyatakan yang salah, tetapi juga menegur. Lebih gawat lagi, menegur itu tidak mudah. Biarpun orang mengatakan, bro, Pak Pendeta, Pak Gembala, kalau lihat saya salah, cobalah saya ditegur, nasihati. Belum tentu kalau dia ditegur, bisa dia sakit hati. Bisa itu, tersinggung dan semua. Dan akhirnya tidak bisa beribadah, tidak mau beribadah. Tetapi ini tetaplah harus menjadi satu tanggung jawab dari seorang pemberita Injil ini, pemberita kabar ini, untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur. Tapi juga tidak cukup menyatakan kesalahan dan menegur, maka juga ada yang namanya nasihat. Nasihat dengan kesabaran. Itu sebabnya, saudaraku, tadi saya mengatakan firman itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tajam yang pertama itu untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur. Dan tajam yang kedua adalah untuk menasehati. Sehingga seimbang, jangan ditutupi terus. Dan dimarahi terus, gitu. Bisa stres itu jemaat. Kalau kita punya anak, saudaraku, kita marahi tiap hari, bukan dia malah pinter, bisa stres. Di samping kita nyatakan kekurangannya, kita tegur kesalahannya, tapi juga harus ada solusi, yaitu harus dinasihati. Ayat mengatakan, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kadang saya juga mengaku di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sudah menolong saya. Jadi kalau sudah marah itu, tapi sewaktu saya balik dimarah sama yang saya marahi, ternyata tidak begitu caranya. Hanya kita marah, kita menegur, kita menyatakan kesalahannya, tapi kita tidak memberikan solusi. Coba setelah kita tegur, setelah kita tegur, kita nyatakan kekurangannya, coba didudukkan, dinasihati. Begitu nih loh, nanti seperti ini, seperti ini. Saya yakin anak itu juga, setelah itu dia juga akan menyadari. Dengan kesabaran dan pengajaran. Jadi menasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Artinya nasihat itu harus bersumber dari dari pengajaran firman Allah. Yang juga kita sebagai orang tua yang sama-sama baca dan sama-sama dengar. Pasti kalau kita kembalikan nasihat itu lewat firman Allah, maka firman Allah itu yang penuh dengan kuasa itu juga akan bisa meredam. Mungkin anak bisa emosi, bisa diredam. Nah, itu sebabnya, saudaraku, penting makanan yang kedua ini untuk menyatakan kesalahan, menyatakan dosa dalam jemaat. Jadi kegunaan dari firman pengajaran ini, firman nubuatan ini, saudaraku. Jadi firman yang menunjukkan ini, saudaraku, apa yang akan terjadi, terutama tentang kedatangan Tuhan ini, saudaraku. Betul-betul ini sangat kita butuhkan.
Makanya saya mengajak kepada jemaat semua, ya, mengajak kepada jemaat siapapun, mulai dari anak-anak yang sudah mengerti ini sampai yang sudah dewasa, yang paling sepuh-sepuh sekalipun. Satu, merindukan firman Allah. Kedua, mendoakan gembala. Ya, Tuhan memberikan firman yang sesuai dengan kerinduan dari jemaat. Dan jemaat itu terpelihara sekaligus sekalian. Dipersiapkan. Firman yang diungkapkan dalam jemaat itu betul-betul nanti akan menyucikan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, jadi firman nubuatan itu, jadi firman yang diilhamkan itu ada firman yang diwahyukan atau firman yang dibukakan, itu bermanfaat untuk mengajar. Terus untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan, terus untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki kelakuan. Coba kalau kelakuan, siapa yang bisa merubah? Apalagi orang mengatakan, aku memang ini mau diapain nenek. Sudah, kalau sudah begitu mentok. Yang bisa merubah kelakuan, karakter kita hanya firman. Ya, jadi tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, terus dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, artinya mendidik orang untuk supaya menjadi benar, yang tidak benar tadi menjadi benar oleh karena didikan firman Allah. Itu sebabnya kepada kita, saudaraku, nasihat yang paling tepat, didikan yang paling tepat, jangan kita cari di luar firman Allah. Kita harus kembali kepada firman Allah yang betul-betul mampu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bahkan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang itu ya ada anak, ya ada orang tua, ya ada orang dewasa, siapapun orang itu, sepanjang dia hidup, saudaraku, dia orang, masih orang, saudaraku, maka apapun orang itu, saudaraku, ya mungkin kita mengangel, tapi kalau itu firman Allah, kalau Allah yang bekerja dalam firman-Nya, apa ada yang mustahil bagi Tuhan? Betul? Mungkin kita punya pengalaman lah. Kita masing-masing punya karakter yang mungkin ini sulit untuk kita bisa meninggalkan karakter-karakter itu. Mungkin sulit. Kebiasaan-kebiasaan buruk, jelek itu sulit untuk kita bisa meninggalkan. Tapi coba kita datang kepada Tuhan, kita mendengar firman itu akan menyentuh kita, menjamah hati kita sekeras apapun juga, sekeras batu sekalipun. Dia kena tetesan air itu, maka batu itu pun juga akan bisa untuk bisa menjadi lunak. Sekeras batu, sekeras hati kita, sepanjang kita mau mendengarkan firman Allah, maka kuasa firman Allah itu sanggup untuk menolong kita. Puji Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa terhadap kita. Perhatian Tuhan itu terhadap kita begitu luar biasa. Kadang-kadang kita diizinkan sesuatu. Ya, kalau kita tidak memahami firman Tuhan, kadang ketika Tuhan seolah menekan kita, ya, mendesak kita, kita menjadi marah. Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan seperti di hari-hari ini, kita menjadi marah. Mana Tuhan itu? Ya. Tetapi ada ayat mengatakan, ya inilah Tuhan tampil itu tadi saya katakan, adanya gembala itu dia mengasuh dan dia merawat
Tapi dia kembali juga seorang bapak yang dia juga menasehati, tapi juga mendidik. Mendidik satu. Dididik untuk apa? Dua Timotius ini mendidik untuk supaya menjadi orang yang benar. Mendidik orang dalam kebenaran. Artinya mendidik orang untuk menjadi benar. Ya mungkin di hari-hari ini kita banyak menghadapi itu. Dalam penggembalaan, dalam sidang jemaat, di hari-hari ini. Ya, tapi firman Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan melakukan itu, Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk supaya merendahkan hati kita. Untuk kita tidak keras hati. Dan di saat itu, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan. Dan itu sebabnya bagi kita sidang jemaat khususnya di GKGM ataupun di Triorejo, di Pondok Chandra dan tempat-tempat yang lain yang sempat saya layani, sekalipun hari-hari kita belum bisa bertemu secara fisik, tapi mereka semua saudara sekalian, saudara-saudara kita semua bisa mendengar. Di samping di grup ada grup, saya menyampaikan itu juga kepada orang-orang yang tidak dalam grup. Tiap kali saya kirim. Orang-orang yang punya HP kita kirim untuk supaya dia juga mengikuti perkembangan firman Tuhan ini. Nah, saya kembali kepada apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Perhatian Tuhan yang dia menampilkan seorang bapak yang menasehati anak-anaknya. Tidak ada seorang pun bapak yang berniat buruk atau tidak baik terhadap anaknya. Sekalipun itu kadang-kadang diterima tidak baik oleh anaknya. Tapi tidak ada seorang pun bapak yang berniat buruk. Ya, bapak yang jahat pun dia masih bisa memberikan yang baik kepada anaknya. Apalagi bapak yang ada di surga. Bapak manakah jika anaknya minta roti diberikan batu atau diberikan kalajengking? Rasanya tidak ada. Sejahat bapak itu dia masih pasti akan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itulah yang juga Tuhan lakukan kepada sidang jemaat, di mana dia sedang mendidik kita dalam jemaat itu untuk supaya kita menjadi ingat dan kita sadar. Ya. Coba mas saya kembali bawa kepada kitab Ulangan ini, kitab Ulangan pasal yang ke-8 ya. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal ke-8, bagaimana saya ingin menunjukkan kasihnya seorang bapak ini untuk anaknya. Dibaca mulai ayat yang pertama. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ya, kita lihat judulnya saja sudah sangat-sangat luar biasa. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Dan dari perintah atau firman Allah yang disampaikan itu haruslah kamu lakukan dengan setia. Terus? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Terus? Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi ini kepada Israel. Dia berfirman, dia berjanji. Negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah dengan nenek moyangmu itu. Ya terus? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, kita lihat. Ini Musa menulis ini untuk mengingatkan kembali. Artinya orang ini sudah ada pengalaman, sudah merasakan mengalami. Bagikan kehidupan sudah ada kandang penggembalaan. Sudah digembalakan, sudah dalam jemaat ini. Untuk mengingat kembali, ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Terus di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Terus dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Terus yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 40 tahun. Ini disebutkan angka 40 tahun. Saat itu perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan.
Ini menunjuk perjalanan gereja sekarang ini. 40, angka 40 tahun ini adalah 40 yubel. Satu yubel itu adalah 50. Kalau 40 yubel berapa itu? 2000. 2000 itu isi daripada ruangan suci, suatu. Yaitu panjang 20, lebar 10, dan tinggi 10. Isinya adalah 2000 hasta kubik. Ya. Ini masa gereja yang harus dijalani. 40 tahun itu sama dengan perjalanan gereja. Dari permulaan Yesus lahir, datang yang pertama sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kedatangan yang kedua ini memakan waktu 2000 tahun. Lalu pertanyaan, ini sudah 2020 loh. Berarti nggak benar firman Tuhan itu. Ya silakan aja. Tapi ada ayat yang mengatakan, justru kelebihan ini adalah panjang sabarnya Allah. Bukan Tuhan tidak menepati janji, Alkitab mengatakan. Kalau dia belum datang sampai hari ini panjang sabarnya Allah. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki ada satupun kehidupan yang binasa. Ini Musa mengingatkan, ingat kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan kamu dan mencobai, bukan mencoba, yang benar adalah menguji. Sebab dalam Injil Matius, iblis itu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi kata mencoba ini menguji, dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita lihat, jadi Tuhan selalu punya maksud dalam kita menjalani kehidupan ini, dalam penggembalaan, dalam gereja, dalam ibadah pelayanan ini ada maksud. Ya, terus Mas, ayat yang ke berapa itu? 3, ya. Jadi ia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Ya, membiarkan engkau lapar. Seperti apa yang terjadi sekarang ini? Terjadi sesuatu yang di luar pikiran kita. Coba kita berpikir. Apakah kita terpikirkan nanti ada corona? Ini betul-betul kejadian ini betul-betul sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong dan mengagetkan kita semua, dan dampaknya itu sangat besar dan luas. Tetapi toh kalau itu pun terjadi, Alkitab mengatakan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, terus yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang. Ya, untuk membuat engkau mengerti. Nah, dengan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi ini, yang kita sedang alami ini, Alkitab mengatakan untuk membuat engkau mengerti kenapa ini harus terjadi. Terus Mas, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ujungnya adalah peristiwa yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi ini, ujungnya adalah untuk supaya kita ngerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalimat ini yang diucapkan Musa ini juga yang dikutip oleh siapa? Dikutip oleh siapa? Tuhan Yesus dalam Injil Matius yang keempat itu, ketika pencoba itu datang mencobai, iblis itu datang mencobai Tuhan Yesus. Orang lapar, suatu dia puasa 40 hari 40 malam, lapar tentu. Dia datang soal makanan. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Tapi sebetulnya bagi Tuhan apa sih yang sulit? Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak melakukan batu itu menjadi roti. Tidak. Tapi justru batu itu dijadikan anak-anak Allah. Itu dalam
Nah, ini sudah bisa baca dalam Injil Matius itu. Menjadi anak-anak Abraham. Batu-batu ini akan menjadi anak-anak Abraham. Tuhan tidak kabulkan batu menjadi roti. Roti kan hanya untuk dimakan, tapi Tuhan ingin supaya batu-batu itu menjadi jiwa-jiwa. Menjadi anak-anak Abraham. Siapa anak Abraham? Adalah orang-orang yang percaya. Menjadi anak Abraham karena beriman, karena percaya. Dan ketika iblis itu mengatakan, kalau engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti, dan dia mengutip ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan saja dari roti, dan dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Yang perkataan yang keluar dari mulutnya. Artinya dari firman yang dikatakan itu. Yang disampaikan itu. Yang dibukakan itu. Nah, ini arahnya. Kalau Tuhan ingatkan, ya, lewat Musa kepada bangsa Israel ini, dengan kesulitan yang terjadi, macam-macam itu, untuk supaya kita bisa mengerti di hari-hari ini. Mungkin itu juga ada dalam kandang penggembalaan. Kita alami sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak kesulitan. Supaya kamu mengerti. Yang ujungnya, dari semua pada akhirnya, hanya firman Allah lah yang akan memberikan jaminan kepada kita. Hidup kita hanya tergantung dari firman Tuhan. Tergantung dari firman Tuhan. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan. Setiap firman Allah itu berkuasa untuk mencipta. Kitab Kejadian, jadilah. Firman Allah mencipta. Tadi Ibrani, firman Allah itu kuat, hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun dua. Jadi dia berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Berkuasa untuk memelihara kita dengan caranya Tuhan sendiri. Jadi kalau dia tunjukkan supaya kamu mengerti bahwa manusia itu bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Terus, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, ya, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Coba kalau kita ya kalau yang saya bilang, ini gantung kepoh. Ya enggak ganti-ganti atau mana. Wong dia juga keluar dari mesin juga buru-buru. Mungkin persiapan juga enggak begitu. Tapi bagaimana Tuhan membuat pakaian itu tidak menjadi buruk? Ya, di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun itu. Berjalan, bukan berjalan di tempat yang baik, di padang belantara. Bagaimana kalau siang panasnya menginjak itu pasir itu. Ya. Bagaimana malamnya itu dia harus mengalami satu kedinginan. Tapi Tuhan mengatakan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Terus, maka haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allahmu, ya, mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, jadi Tuhan ingatkan, maka haruslah engkau insaf. Jadi firman Allah ini, firman yang keras, yang tajam ini, satu. Ini ingin menginsafkan kita. Menolong kita. Tuhan tidak pernah bermaksud buruk terhadap kita. Sekeras-kerasnya firman Allah, itulah kasih sayangnya seorang Bapa, kasih sayangnya Allah terhadap kita. Biar ini kita terima, kita belajar, kita terima. Sebab dia sangat sayang kepada kita. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari atau mendidik engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Kalau kita baca ayat sampai yang ke-10 atau lebih baik dibaca, ya.
Baca. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Terus Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. loncat ayat yang ke-10. Ya, untuk. Dan engkau akan makan. Ya. Dan akan kenyang. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ya, jadi Kanaan itu yang disebutkan limpah dengan susu dan madunya. Dan hasil gunungnya menghasilkan, disebutkan di sini suatu, ya, suatu negeri yang batunya mengandung besi. Dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, menghasilkan begitu, ya, hasil bumi yang begitu melimpah, makanan yang melimpah, susu dan madunya melimpah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, kita tekun dalam ibadah-ibadah, khusus dalam kandang penggembalaan, dalam penggembalaan Tuhan ini, betul-betul kita terpelihara. Kita tidak menjadi takut oleh karena keadaan, oleh karena lingkungan, oleh karena apapun juga, karena Tuhan sudah membuktikan kepada bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Tuhan pelihara dengan mana yang turun dari surga pagi hari, sore dengan daging burung puyuh itu, dengan limpahnya. Pakaian tidak pernah menjadi buruk, dan kaki tidak menjadi bengkak. Dari sini kita bisa mengerti betapa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan. Ayat yang pertama tadi, yang setia kepada Tuhan. Kalau kita menempatkan diri sebagai anak, biarlah kita menjadi anak yang taat, yang mau dinasihati, mau dididik. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu baik kepada kita. Bila dalam doa penyembahan ini kita sungguh-sungguh merasakan kasih-Nya Tuhan. Ketika seorang ibu itu dia mengasuh dan merawati. Ketika gembala itu juga seorang bapak, dia menasihati dan mendidik. Biar kita belajar untuk kita menempatkan diri sebagai seorang anak yang taat dan dengar-dengar. Ayat yang terakhir, untuk kita bisa berdoa bersama, Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman pasal yang ke-4. Ingat ayat itu. Ini adalah ucapan Salomo. Amsal Sulaiman pasal yang ke-4, ayat yang pertama. Ini memberikan contoh kepada kita. Dengarkanlah hai anak-anak. Ya, dengarkanlah hai anak-anak. Karena apa? Karena dia pernah menjadi sebagai seorang anak dari ayah dan ibunya. Terus? Didikan seorang ayah. Ya. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Terus? Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Seorang ayah tidak pernah memberikan ilmu yang buruk. Tidak pernah seorang ayah mengatakan, nanti kalau kamu besar nyuri ya atau merampok. Tidak ada. Sekalipun mungkin dia perampok. Ya, dia katakan, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Terus? Janganlah meninggalkan petunjukku. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Kita lihat, dia ngempake dirinya sendiri. Menempatkan dirinya ketika dia sebagai anak. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu. Ya, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ini anak tunggal ibunya. Memang Batseba ini punya anak cuma satu. Ya, bukan anak tunggal bagi ayahnya. Kalau Daud anaknya banyak. Ya, ya, lemah dan sebagai anak tunggal dari ibuku. Terus? Aku diajari ayahku. Aku diajari. Daud mengajari dia. Terus? Katanya kepadaku. Ini Daud mengatakan, katanya kepadaku. Terus? Biarlah hatimu memegang perkataanku. Biarlah hatimu memegang perkataanku.
Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, Terus, maka engkau akan hidup. nah, kalau kita menempatkan diri sebagai anak-anak jasmani sekalipun kepada orang tua kita, satu, menempatkan diri sebagai anak, ya, untuk selalu, ya, biarlah hatimu memegang perkataan, selalu mendengar nasihat orang tua secara jasmani. Apalagi juga dalam penggembalaan ada gembala yang menyampaikan firman Allah itu. Ya, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dalam Efesus pasal yang kelima, pasal yang keenam, ya, pasal yang keenam. Kalau kita bisa menghormati orang tua, maka kita akan hidup bahagia dan lanjut umur. Ini kan kuncinya segitu aja. Keberhasilan anak itu yang terpenting bagaimana dia menempatkan diri sebagai anak yang taat kepada orang tua. Sama halnya dengan dalam jemaat. Sama, gak ada bedanya. Maka inilah yang Tuhan tunjukkan. Sebab apa? Betul-betul ini menjadi pengalaman daripada Raja Soleman sendiri ketika dia masih kecil. Dia memperhatikan ketika ayahnya Daud ini mengajari dia, mendidik dia, menasihati dia. Sikap kita sebagai anak, sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan kepada Bapa yang ada di surga, yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Itu sebabnya bagi kita, biar ketika firman Allah ini menunjukkan kekurangan kita, kesalahan kita, Dia mau memperbaiki kita, Dia mau mendidik kita, biar kita siapkan hati kita yang seluas-luasnya. Berikan kesempatan Tuhan itu bekerja untuk menolong kita, sekaligus mempersiapkan kita. Sampai sewaktu sidang jemaat itu, anak-anak Tuhan itu mengalami penyucian, sudah sekali. Ketika dia datang, dia akan menyempurnakan sidang jemaat. Oleh satu korban, dia menyempurnakan yang ia sucikan. Jadi yang disempurnakan, yang disucikan. Yang mengalami penyucian itu. Dalam sidang jemaat itu, mengalami penyucian. Nah, ketika dia datang, dia yang akan menyempurnakan. Dia yang akan betul-betul suatu menjadikan kita mulia seperti dia mulia. Sempurna seperti dia sempurna. Sebab dia yang menyempurnakan kehidupan yang mengalami suatu penyucian itu. Amin, saudara sekalian. Biarlah firman Allah pada sore malam hari ini betul-betul menyentuh kita untuk membawa kepada kita mengerti, kita insaf ketika didikan itu dinyatakan, kesalahan itu dinyatakan kepada kita. Amin. Mari kita akan lakukan pujian dari buku NR 274. 274. Haleluya. 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 Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau sembah, Kau ku sembah, ku sembah. Hanya Dia yang patut disembah dan dimuliakan. Dia Bapa yang baik. Haleluya. Dia Tuhan yang maha tinggi, tapi Dia Bapa yang baik, yang selalu memberikan nasihat, yang selalu mendidik anak-anak. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Kur dengan setengah suara nanti Mas Sony akan berdoa syafaat buat kita semua. Haleluya. Hanya Engkaulah satu-satunya Bapa yang baik, Tuhan yang maha tinggi, yang sekarang bersemayam di dalam kerajaan surga. Hanya kepadamu Tuhan kami bersembah sujud. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah, Kami mengakukan Engkau Tuhan. Kami menyembah hanya kepadamu ya Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersembah sujud. Haleluya. 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 kasih-Mu kepada kami Haleluya. sudah terbukti Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau yang dari tempat maha tinggi sudah turun ke dunia ini, oh Tuhan, bukan karena sekedar turun ataupun tanpa alasan yang kuat, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Dan tempat yang tinggi Engkau turun, Tuhan, justru Tuhan membuat Engkau, oh Tuhan, seolah-olah terhina Tuhan. Tetapi itulah Tuhan bukti kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Seperti seorang Bapa yang sayang kepada anaknya, seorang ibu yang merawati anaknya, Tuhan. Itulah yang Engkau tunjukkan kepada kami, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, kami boleh menerima firman yang begitu lengkap. Firman ini, Tuhan, bagi kami sebagai orang tua, juga bagi kami sekaligus sebagai jemaat, juga sebagai gembala atau siapapun juga, Tuhan, yang boleh menerima firman, bukan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami boleh, Tuhan, disadarkan, diingatkan kembali, Tuhan, sebagai seorang tua, Tuhan. Oh Tuhan, seringkali kami hanya, Tuhan, marah-marah, hanya mengungkapkan emosi
emosi kami tanpa memberikan solusi Tuhan. Kami hanya mengungkapkan emosi kami Tuhan kepada anak kami, padahal mereka membutuhkan Tuhan nasihat dari kami. Dan nasihat itu seringkali kami juga, kalaupun kami berikan, kami mengambil dari apa yang ada di dunia ini, sehingga oh Tuhan, nasihat itu tidak mempunyai kuasa Tuhan. Kami menyepelekan firman untuk menasihati mereka. Tetapi malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami belajar Tuhan. Kalau kami memberikan nasihat kepada anak kami akan ambil itu dari firman yang terlebih dahulu menguasai kami, mengerjakan hidup kami. Itulah yang akan kami nasihatkan kepada anak-anak kami Tuhan, bukan firman yang sekedar teori Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau sekaligus menasihati kami sebagai seorang anak-anak Tuhan, yang seringkali Tuhan kami salah paham dengan Tuhan, nasihat, didikan, dan juga Tuhan teguran-Mu Tuhan. Kami salah paham dengan itu semua Tuhan. Kami menganggap bahwa Engkau tidak mengasihi kami, padahal itulah Tuhan yang Engkau pakai untuk mendidik kami, agar kami kembali kepada jalan Tuhan, agar kami Tuhan terdidik Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kami Tuhan lewat didikan itu kami boleh menyalurkan didikan itu kepada anak-anak kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan firman ini juga tetap kami akan, oh Tuhan, dengarkan selanjutnya di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini Tuhan, walaupun mungkin Tuhan kami seringkali melakukan, tetapi hari ini kembali kami diingatkan untuk kami berdoa untuk gembala kami Tuhan. Oh Tuhan, malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami berdoa syafaat untuk gembala kami Tuhan, bukan saja untuk oh Tuhan pemeliharaan secara jasmani, tapi terlebih dari itu Tuhan, pembukaan firman Tuhan, yang oh Tuhan kami yakin kami juga memerlukan firman itu Tuhan, dan biar lewat gembala kami Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan selanjutnya Tuhan, biarlah doa-doa kami, penyembahan kami, kami tujukan kepada Engkau, satu-satunya Allah yang tidak saja menyelamatkan kami, yang sekarang ini sudah berada di surga, tetapi Engkau tidak hanya Tuhan berada di surga, tetapi Engkau suatu saat akan menjemput kami Tuhan. Oh Tuhan, saat-saat inilah Engkau mempersiapkan kehidupan kami untuk disucikan. Suatu saat, pada saat Engkau kembali Tuhan menjemput kami, Engkau juga akan mempermuliakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini juga Tuhan, tolong kepada hamba-Mu Tuhan, Pak Thomas, dalam sebagai gembala dari GKGM dan juga jemaat-jemaat yang lainnya. Tolong beliau Tuhan untuk, oh Tuhan, mempunyai beban kepada kami jemaatnya Tuhan. Oh terima kasih, Engkau berikan kasih-Mu kepada beliau Tuhan, untuk berbeban terhadap kami ini Tuhan sebagai domba-domba. Pembukaan firman-Mu kami tetap juga Tuhan rindukan Tuhan, agar Engkau juga membukakan. Engkau berkati, Engkau juga Tuhan berikan pengurapan-Mu kepada beliau, berkati keluarganya, anak-anaknya yang mungkin juga salah satu anaknya yang ada di Jakarta pun juga tetap menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk ibadah doa pada malam hari ini. Biar Tuhan sekali lagi ibadah selanjutnya tetap kami merindukan pembukaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah doa, ibadah doa penyembahan hari ini. Dan kita
untuk mendengarkan ibadah, saudaraku. Acara ibadah hari Minggu kita akan bertemu kembali. Ibadah siaran tunda jam 5:30 sore tepat. Diteruskan ibadah PA hari Rabu, saudaraku, jam 5:30 sore tepat. Demikian pula juga doa penyembahan juga dilaksanakan jam 5:30 sore tepat. Kita tetap berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk supaya kita betul-betul sekalipun secara fisik kita nggak ketemu, tapi kita selalu bertemu dalam doa. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap diperhatikan untuk supaya kita menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan tundukkan kepala untuk kita mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu sebelum kami berpisah satu dan lain dalam ibadah ini. Kembali kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, kaum muda, remaja, dewasa sampai pun yang paling sepuh sekalipun. Biar perlindungan-Mu nyata Tuhan kepada jemaat-Mu, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan sebaliknya berkatilah sidang jemaat-Mu dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka masing-masing, dalam ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih selalu memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk merindukan Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sakit, ya Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan. Namun demikian kuasa kegelapan juga tidak selalu tinggal diam untuk ingin mengganggu sidang jemaat-Mu, dan itu sebabnya kami bersatu hati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pertolongan yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, jauh dari keluarga, Engkau juga ada di sana. Dan Tuhan memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan juga selalu menolong Tuhan dalam kesulitan-kesulitan di hari-hari ini. Para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran yang ada, memberikan hikmat marifat yang dari surga, kemampuan untuk bisa mengatasi apa yang terjadi di Indonesia, bahkan dunia juga mengalaminya Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, tapi biar roh damai sejahtera itu ada di tengah-tengah bangsa kami, terutama kehidupan kami anak-anak-Mu boleh tetap leluasa bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Dan Tuhan tetap jaga, pelihara, dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.